Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Fadil Iksan Anugrah, mahasiswa Pascasarjana Teknik Lingkungan Universitas Andalas dengan NIM 21209040. Di sini saya akan mereview tugas teknik pengendalian kualitas udara atau TPKU eh, yang videonya telah disampaikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Dr. Fajar Gembira. Langsung saja untuk dari video pertama. Video pertama itu menjelaskan tentang exploring environmental history. Jadi sejarah bagaimana itu mulainya uh, uh, pengembangan teknik lingkungan. Jadi di sini pertama kali kasus yang terjadi di kota London itu tentang pembakaran energi fosil, yaitu pembakaran batu bara. Di sini ada John Evelyn yang pertama kali mengemukakan pamflet tentang bagaimana buruknya kondisi kualitas udara di kota London, yaitu London Smoke pada tahun 1873. Jadi asap yang sangat tebal itu menyelimuti kota London akibat pembakaran batu bara ini dan menyebabkan itu kematian lebih dari 700 orang. The Great London Smoke sendiri juga terjadi pada tahun 1952. Jadi itu juga memperparah bagaimana kondisi industrialisasi pada zaman itu dan pemerintah di London juga mulai menerbitkan regulasi atau Clear Air Act pada tahun 1956 dan 1968 tentang smoke zone, bagaimana penerapan uh, chimney atau cerobong asap dan bagaimana tentang regulasi yang lebih spesifik mengenai pembuangan emisi berupa asap atau bagaimana pencemar lainnya. Serta di tahun 1950 sampai 1994 sendiri itu terjadi penurunan asap dan sulfur dioksida yang merupakan imbas dari bagaimana pemerintah juga menerapkan regulasi tersebut. Dari video kedua yang mengenai City Soul Smoke. Jadi di video kedua ini menjelaskan bagaimana bagaimana zaman industrialisasi pada era pertengahan tahun 1900-an. Di sini maraknya terjadi pembakaran fosil untuk pembangkit listrik dan industrialisasi serta penggunaan cerobong asap yang sangat banyak di berbagai negara berkembang pada saat itu. Juga lemahnya ketetapan hukum terkait regulasi akan emisi serta penggunaan cerobong asap. Di sini dalam video ini juga terdapat beberapa wawancara oleh beberapa orang yang berkaitan dengan teknik lingkungan. Jadi masyarakat yang tinggal di area industri ini juga merasakan dampaknya pada pertengahan tahun 1900-an. Masyarakat yang terdampak ini khawatir akan dampak bagi kesehatan mereka maupun bagi tanaman. Bagaimana buruknya kondisi uh, kualitas udara pada saat itu, serta bagaimana penerbitan uh, penggunaan pembakaran energi fosil pada industrialisasi itu. Jadi sedikit seperti lebih rancu untuk bagaimana mengurangi pembakaran fosil, sedangkan era industrialisasi mulai berkembang pada saat itu. Dari video kedua itu mengenai air pollution. Jadi di sini menjelaskan sedikit lebih detail atau langkah tahapan selanjutnya dari video ke satu dan 2 itu bagaimana mekanisme polusi udara dan penyebab yang disebabkan oleh polusi udara. Jadi di sini ada berbagai zat-zat chemical seperti partikel, zat chemical lainnya dan uh, dampak polusi udara ini juga disebabkan berbagai hal, seperti dampak alami atau kebakaran hutan dan erupsi gunung berapi. Tetapi dampak yang lebih besar itu disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran fosil, industrialisasi, efek greenhouse, dan lain-lain. Polusi udara juga menyebabkan greenhouse yang terjebak di atmosfer, sehingga terjadinya pemanasan global. Mungkin bisa kita lihat seperti gambar yang ada screenshotan di samping.
itu bagaimana efek greenhouse tadi terjebak di dalam atmosfer kita, seperti ada karbon dioksida, nitrous oxide, metana, fluorinated gas, dan lain-lain. Jadi di sini ada greenhouse gas, smoke, dan toxic polutan lainnya. Dari video 4 itu mengenai global warming. Di sini terjadi peningkatan suhu udara yang disebabkan oleh aktivitas manusia sehingga meningkatkan temperatur udara di permukaan bumi. Jadi lanjutan dari video 3 tadi dijelaskan di video 4 bagaimana efek greenhouse secara detail. Jadi efek greenhouse ini terjebak dalam atmosfer dan memanaskan temperatur. Di sini dari video ini dijelaskan juga pada tahun 1998 itu merupakan tahun terpanas di bumi, dan juga pada tahun 2005 sebagai tahun kedua terpanas di bumi. Banyak efek yang ditimbulkan dari pemanasan global ini di awal tahun 2000-an. Jadi seperti terjadinya pencairan benua es di Arktik, negara-negara berkembang juga itu meningkatkan konsumsi energi fosil. Contohnya beberapa negara seperti negara India, Indonesia, dan beberapa negara berkembang lainnya. Jadi di sini terdapat juga peningkatan muka air akibat pencairan es benua es Arktik tadi. Beberapa spesies juga seperti dicontohkan pada video ini juga mulai tidak bisa beradaptasi dengan suhu pemanasan global. Di video selanjutnya, pada video 5, itu cause and effect of climate change. Jadi di sini menjelaskan tentang efek dan apa saja yang uh, apa saja yang terhadap pemanasan global. Di sini dicontohkan pada gambar sebelah pada tahun 1880 sampai 2010 sangat temperaturnya cukup terjadi kenaikan signifikan, mulai dari pertama yaitu aktivitas manusia dari polusi hingga overpopulasi di bumi, serta greenhouse effect yang bisa kita lihat pada gambar yang di bawah, yaitu mengenai apa yang terjebak di dalam atmosfer kita oleh pembakaran atau efek-efek pembakaran fosil atau berbagai penggunaan fosil akibat aktivitas manusia. Di sini seperti ada water vapor, karbon dioksida, nitrous oksida, metana, dan CFCs atau klorofluorokarbon. Jadi ada dampaknya itu seperti pada samudera sendiri itu terjadi peningkatan tinggi muka air. Pada cuaca itu juga cukup berpengaruh karena cuaca yang tidak stabil. Bagaimana video selanjutnya juga merupakan lanjutan yang dari video 1 sampai video 5 lebih detail, itu merupakan efek dari climate change. Salah satu efek dari climate change juga yaitu hujan asam. Dalam hujan asam ini adalah bentuk persepitasi dari kadar asam nitrat dan sulfur yang tinggi. Jadi hujan asam ini itu menyebabkan berupa snowfall yang merupakan peristiwa dry material yang mengendap di permukaan bumi. Jadi ketika orang membakar energi fosil, sulfur dioksida dan nitrogen oksida itu dilepaskan ke udara di atmosfer. Bagaimana buruknya kualitas pembakaran fosil ini ditampilkan pada gambar ini. Jadi hujan asam ini disebabkan oleh aktivitas manusia tadi, yaitu pembakaran fosil. Juga pada bumi itu berdampak cukup signifikan. Pada contoh lebih jelasnya mungkin hujan asam ini berdampak pada pepohonan juga. Dan selanjutnya pada video 7 tentang low visibility in India. Jadi ini merupakan video akhir dari beberapa video yang telah diberikan. Di sini menjelaskan tentang bagaimana kabut tebal di daerah utara India itu lebih tebal dari beberapa yang jarak pandang yang pendek. Dan juga di sini didefinisikan dari video yang telah disampaikan
bagaimana buruknya kualitas udara ini dideskripsikan seperti menghirup udara itu di India itu diibaratkan dengan merokok 50 batang sehari. Banyaknya kecelakaan yang terjadi akibat jarak pandang yang lebih pendek. Jadi di sini juga disebutkan dari video suhu udara yang rendah dan kecepatan angin itu menjadi disalahkan akibat penyebab kenaikan polusi dan kabut ini. Mungkin sekian dan sedikit kesimpulan dari ketujuh video di atas. Jadi itu mengacu tentang dampak kualitas udara dimulai dengan video satu yang membahas tentang sejarah pencemaran udara di Inggris dan video kedua tentang revolusi industri dan pembakaran fosil dan masyarakat yang terdampak di area industri. Video ketiga tentang mekanisme pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun secara alami. Dan video keempat itu bertajuk tentang pemanasan global yang mendetail dampak dan penyebabnya, serta video kelima menjelaskan dampak dan penyebab pemanasan global. Video keenam juga mengenai hujan asam, dan video ketujuh mengenai kabut tebal di utara India. Dari ketujuh video di atas, jadi itu merupakan video yang berurutan mengenai bagaimana asal mula dampak pencemaran udara hingga fenomena yang disebabkan oleh pencemaran udara yang diakibatkan lingkungan secara alami maupun aktivitas manusia. Jadi dampak terbesar pencemaran udara itu datang dari aktivitas manusia. Jika dampak terbesar pencemaran udara datang oleh manusia sendiri, jadi manusia bisa juga meredus bagaimana climate change itu sendiri. Jika kita mulai mengkonsumsi energi, kita merubah untuk pola pikir mengkonsumsi energi fosil ke energi yang terbarukan seperti solar energi dan angin. Jadi yang tidak menyebabkan emisi greenhouse, mungkin kita dapat mengurangi dampak terburuk dari climate change atau pemanasan global. Mungkin sekian review video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.